Halo semuanya, Eh, kali ini saya akan bicara tentang basic concepts of persuasion. Ada beberapa eh, teks di situ dalam bahasa Inggris, nanti saya akan jelaskan. Nah, kenapa kita mempelajari persuasif atau di dalam mata kuliah kita namanya komunikasi persuasif? Ya, di sini selalu ada tujuan ya untuk persuasif itu. Entah kita yang melakukan persuasi itu atau kita bisa mempelajari orang-orang bagaimana mereka melakukannya dan menganalisisnya. Dan juga persuasi itu bukan nomor dua ini ya, bukan sesuatu yang jelek, jahat, kotor ya. Persuasi ini adalah satu proses dalam komunikasi dan juga persuasi ini adalah ketika kita melihatnya sebagai sesuatu hal yang baik, yaitu persuasi itu ada dalam uh, pihak kita dan itu adalah teman. Dan untuk persuasi ini itu kita istilahnya seperti you can run but you can hide. Kita bisa menghindari itu, tapi kita tidak bisa sembunyi dari persuasi itu. Di mana-mana itu ada. Bentuk-bentuk persuasi itu ada. Yang pertama adalah banyak sekali poin-poin yang di sekitar kita ketika kita bicara dengan teman secara normal pun ada persuasinya. Kemudian juga untuk pemasaran. Kemudian juga dalam bentuk word of mouth, jadi dari mulut ke mulut, entah itu berita, entah itu satu pendapat, entah itu informasi. Dan juga kadang kita merasa menghindari dari persuasi itu baik, tapi ternyata dengan cara untuk melihat sesuatu yang sedikit dari persuasi itu sebenarnya ada banyak hal yang kita dapati. Ya, jadi kadang kita menghindar, tapi malah kita mendapatkan sesuatu dari persuasi itu. Kemudian yang sekarang ini karena lebih ke digital dan juga ada pengaruh online, ada bentuk-bentuk persuasi yang berhubungan dengan digital dan online tadi, yaitu IWOM. IWOM itu Electronic Word of Mouth. Jadi dari mulut ke mulut, tapi dalam bentuk digital, entah dalam bentuk Instagram, TikTok, ada banyak sekali. Kemudian ada banyak konten-konten sponsor. Kemudian ada bentuk-bentuk pendapat atau ada perasaan I feel you, saya sama, kayak senasib, sepenanggungan. Kemudian juga persuasi dalam bentuk game, kemudian dalam bentuk pengumpulan dana atau pengumpulan tenaga kerja atau pengumpulan hasil-hasil apa sumber-sumber dalam bentuk non finansial. Kemudian ada banyak teknologi yang juga melakukan penggunaan untuk persuasi ini. Kemudian ada 5 keuntungan untuk belajar persuasi. Yang pertama adalah instrumental function, itu adalah fungsi sebagai alat ya, entah alat dalam bentuk apapun, tapi yang tujuannya adalah untuk mempersuasi. Minggu lalu kita belajar tentang bahwa persuasi itu definisinya apa, yaitu untuk mengubah persepsi, untuk mempengaruhi orang, tapi tidak memaksa ya. Lalu yang kedua, fungsinya adalah sebagai pengetahuan dan kita sadar kalau kita dipersuasi atau kita sadar kita tahu bagaimana cara mempersuasi. Kemudian juga fungsi defensif atau membela diri. Lalu yang keempat adalah debunking. Debunking itu artinya fungsi untuk melihat apa sih yang benar, kemudian bagaimana menunjukkan yang benar seperti apa. Jadi bisa menunjukkan apa yang salah, tapi juga bisa menunjukkan apa yang benar. Misalnya hoax, misalnya ada pendapat yang salah, lalu kita mencoba membuat itu menjadi benar begitu. Jadi mempengaruhi orang supaya mengetahui bahwa itu salah. Kemudian juga untuk diri sendiri, ya kita kalau ahli dengan persuasi, kita akan merasa nyaman, kita merasa sehat, kita merasa diri kita sendiri itu bisa lebih menghargai ya, menghargai diri sendiri. Dan juga persuasi itu ada banyak perubahan ya. Yang jelas nomor satu ini perubahannya sangat cepat, terutama ketika sudah ada teknologi, ada media sosial dan juga ada internet. Kemudian pesan persuasif itu ya kita harus paham bahwa sangat cepat untuk apa ya menyebar. Ya. Jadi sekarang ini semakin cepat, terutama dengan teknologi.
Dan juga persuasi ini dilembagakan. Jadi salah satunya misalnya di marketing. Marketing itu ada salah satu divisi yang harus ahli persuasi, yaitu ya mempengaruhi orang untuk membeli. Kemudian walaupun satu, dua, tiga ini ya kelihatannya kelihatan cepat dan nyata, tapi persuasi ini juga bisa semakin sangat lembut, sangat susah, sangat sangat manipulatif yang kita sangat tidak apa ya namanya sadar dengan cepat bahwa itu ada. Devious itu lebih ke kita agak susah untuk menentukannya. Semakin semakin lembut untuk mempengaruhi orang, semakin tidak terasa. Maka nomor 5 ini persuasi itu semakin kompleks dan semakin mediated. Mediated itu memakai alat-alat lain. Salah satunya teknologi, bisa orang lain, bisa juga dengan teknik atau metode yang sungguh kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak tahu kalau dipersuasi. Kemudian yang jelas menjadi digital, lalu sudah ada sosial media yang dipakai. Kemudian kemarin minggu lalu kita bicara tentang definisinya. Jadi di sini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang ini tentang koersi ya. Koersi itu eh, secara internasional kenyataannya persuasi dan koersi itu sangat overlap ya. Jadi ada orang yang menganggap ini bukan koersi, ada orang yang menganggap ini persuasi, tapi bukan koersi atau malah koersi apa persuasi dianggap juga koersi. Kemudian koersi sendiri disebut sebagai bad boys ya, dianggap tetap persuasi tapi ini pihak yang nakal istilahnya. Kemudian juga persuasi ini bisa melihat bedanya dengan koersi itu lebih ke efeknya, efek dari komunikasi itu seperti apa. Kalau persuasi ya jelas kalau bisa baik efek baik untuk kita sebagai yang punya tujuan tapi juga tidak merugikan. Proses dari komunikasi persuasif adalah secara rasional dan emosional, yaitu bedanya di sini adalah mengerti dan empati. Kalau rasional kita selalu memakai logika, tapi kalau emosional kita memakai perasaan. Kemudian proses dari rasional itu adalah yakin di sini. Tapi kalau emosional menjadi ada sesuatu yang minat ya. Minat itu belum tentu sesuatu itu keputusannya benar atau salah, tapi ketika dia juga berminat, dia akan melakukan proses emosional. Di sini ada dua gambar yang saya ketutupan, ini menutupi ya, saya geser. Nah, yang satu tentang narkoba, lalu yang kedua tentang peringatan bahaya merokok. Nah, itu kalau persuasinya itu secara emosional, secara empati ya sama-sama eh, dengan orang yang mungkin korban dari nikotin, lalu yang merokok dengan orang yang menjadi korban. Nah, itu empatinya bisa diambil dari situ. Atau bisa juga dalam bentuk presentasi dari dokter, presentasi dari tim dari narkoba itu. Nah, kalau di situ semuanya prosesnya rasional karena sudah terlembagakan. Kemudian eh, di sini ada beberapa studi kasus. Nanti kalian bicarakan di dalam forum. Nah, di sini ada YouTube-nya, ada linknya. Nanti saya beri di deskripsi. Ini tentang sudah cukup lama, tapi ini saya bisa melihat Anda bagaimana melihat ini sebagai suatu kasus persuasi. Apa sih nilai-nilai persuasi yang ada di situ ketika Rusia melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina? Ya, apakah benar ini menjadi pemicu perang dunia. Jadi melihat akar masalahnya seperti apa, didengarkan lalu nanti didiskusikan. Kemudian saya lanjutkan dengan definisi komunikasi persuasif, tapi berdasarkan proses oleh Ilardo tahun 81. Jadi komunikasi persuasif itu adalah sebuah proses komunikasi, kemudian untuk tujuannya jelas untuk mengubah kepercayaan ya, kemudian juga mengubah sikap, kemudian mengubah tujuan atau intensi dan juga mengubah perilaku. Tapi perilaku dengan perilaku orang lain secara sadar atau tidak sadar dan dengan menggunakan kata-kata atau nonverbal, pesan-pesan nonverbal. Nah, di sini
attitude ini lebih ke psikologis. Kemudian psikologis ini dari attitude bisa mempengaruhi belief ya, kepercayaan dari perasaan, dari sikap dan juga nanti ke perilaku. Nah, bedanya attitude dan perilaku behavior itu adalah kalau behavior itu kelihatan, perilakunya kelihatan. Tapi kalau attitude itu lebih ke insight, lebih ke eh, psikologis, lebih ke perasaan yang dia harus cerita. Tapi kalau behavior itu sudah ada keputusan, lalu ada tindakan yang sangat kelihatan jelas. Nanti PowerPoint akan saya share kalau ada yang ketutupan ini di belakang saya. Jadi kita mempelajari ada tiga hal ini, ada tentang belief, attitude, dan value. Nah, value ini lebih ke akhirnya nilai-nilai yang dipercaya, kemudian nilai-nilai yang juga mempengaruhi dan diputuskan. Kemudian ini satu contoh ya, di sini ada satu ya, iPhone ya. Ada banyak informasi tentang iPhone di sini. Nah, ini ada satu kata tentang kata-kata dianggap sebagai most powerful, kemudian kameranya itu ya sebagai salah satu alasan orang untuk membeli iPhone ini. Kameranya bagus, kemudian ada detil-detilnya. Nah, secara rasional kita akan melihat ke detil, misalnya telefotonya itu sudah ada spesifikasinya, ultra wide spesifikasinya sudah ada. Nah, Anda memutuskan kalau rasional itu memakai data-data ini. Tapi ketika Anda emosional, itu hanya dengan kata our three most powerful cameras ever. Jadi sudah, wah ini powerful ya. Walaupun kita nggak tahu datanya seperti apa, tapi ini powerful. Aku pengen bisa memotret atau mengambil gambar untuk di sosial media dengan sangat bagus hanya dengan handphone ini. Jadi itu ada dua hal contoh yang membedakan. Nah, di sini juga sangat persuasifnya emosional ya. Bigger, bolder. Walaupun datanya nggak tahu biggernya seperti apa, boldernya seperti apa. Lalu bedanya 16 dengan 14 dengan 13 itu seperti apa. Tapi yang jelas ini the new era. Ada era baru. Bagaimana displaynya itu sesuatu yang baru gitu. Apa? Ya, itu adalah secara emosional yang kita tangkap. Nah, ini berdasarkan filosofi. Maaf tadi hilang, ini sudah saya ambil lagi. Jadi berdasarkan filosofi, persuasi adalah bentuk dari komunikasi, kemudian persuasi ada sebuah proses, jadi tidak sebuah keputusan, tapi ada satu proses yang ada di situ. Kemudian persuasi menimbulkan perubahan, yaitu ya tujuan untuk mengubah sesuatu. Kemudian persuasi dapat disadari dan tidak disadari, dan bisa verbal dan non-verbal. Kemudian menurut Nostin, jadi di sini saya pindah dulu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasi, yaitu yang pertama adalah tentang kejelasan tujuan. Nah, kita tujuannya apa? Apakah mengubah pendapat atau membuat orang membeli sesuatu atau mengikuti keinginan kita. Itu ada tujuannya itu pasti jelas. Kemudian yang kedua adalah memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Jadi misalnya target kita anak SMA, target kita orang tua, target kita lansia. Nah, itu tujuannya apa? Ya harus sesuai dengan orang yang dihadapi. Kalau berbeda, pasti akan gagal ya. Kemudian setelah tahu tujuannya ada, kemudian targetnya atau sasarannya juga sudah diketahui, lalu memilih strategi yang tepat. Misalnya membuat anak kecil misalnya membeli sesuatu dengan meminta lansia membeli sesuatu itu sesuatu yang berbeda. Strateginya berbeda. Tujuannya sama, yaitu membeli sesuatu, tapi dengan orang yang dihadapi jenisnya berbeda, itu strateginya nanti akan berbeda. Ini ada studi kasus dua. Ada yang tahu ini Song Hye Kyo? Ya, ya geser lagi. Nah, di sini ada satu ya kosmetik, kemudian yang satunya Pocari Sweat. Nah, yang satu itu ada satu kata yang saya lihat dari websitenya adalah tentang kulit cerahku membuatku lebih percaya diri. Itu kata-kata dari sana. Nah,
Di sini di studi kasus ini kalian bisa diskusikan dalam forum. Ada elemen persuasi apa yang ada di situ berdasarkan yang sudah dipelajari tadi tentang kenapa pemilihan orangnya, lalu dia siapa, lalu kenapa seperti ini, ada apa saja yang membuat mengapa dia dipilih, kemudian mengapa bukan iklan sepeda motor, tapi iklan make up, lalu kenapa Hydra Solution Essence. Jadi ada banyak poin-poin yang nanti bisa kalian diskusikan. Kemudian ini yang kedua adalah tentang Pocari Sweat ya, ada bintang SMA. Saya ambil yang 2024. Nah, ini sudah sampai ke 6, berarti ini sudah sering sekali dilakukan. Ini sudah ada ketentuan umum. Nanti bisa kalian cek di websitenya, kenapa ada ketentuan umum ini. Lalu ketentuan yang lain seperti apa? Bagaimana bentuk persuasinya? Targetnya seperti apa? Lalu apa yang strategi yang dipakai itu seperti apa? Kemudian cara atau kata-katanya apa sih yang mempersuasi sehingga membuat orang bisa mengubah pendapat. Kemudian, jadi di sini kita bicara tentang target ya atau audience atau persuadi ya. Kalau kita yang mempersuasi namanya persuader. Nah, persuadi itu ada yang jenisnya tidak bersahabat secara terbuka. Dia udah nggak suka mau dipersuasi. Lalu dia nggak mau bilang gitu. Tapi ada persuadi yang maksud saya yang pertama adalah eh, tidak apa ya terbuka ya. Jadi dia langsung bilang. Tapi yang kedua adalah tidak bersahabat, tapi dia tidak mengeluarkan penolakannya. Ada persuasi yang netral, ada yang ragu-ragu, ada yang nggak tahu sama sekali harus bersikap seperti apa dan itu tentang apa. Kemudian ada persuasi yang mendukung, biasanya teman ya. Tapi ada juga yang mendukung secara terbuka, malah membantu merekomendasi, kemudian dia sendiri juga menunjukkan bahwa dia sudah berubah. Kemudian jangan lupa komunikasi itu ada SM CRI ya, ada sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks situasional. Nah, konteks situasionalnya ini adalah komunikasi persuasif ya, itu yang penting. Itu jangan sampai lupa elemen-elemen ini. Kemudian untuk pendekatannya ini lebih ke teori-teori, ada disonansi kognitif, teori pertimbangan sosial, retorika, dramatisme, narrative paradigm, dan ILM ya. Ini nanti akan di topik-topik selanjutnya kita akan bicara lebih jelas lagi. Dan manfaat untuk belajar komunikasi persuasif adalah di instrument function dari alat-alat yang ada. Anda pengen apa? Be all that you can be. Anda ingin melakukan apa? Dan Anda ingin mempengaruhi apa? Nah, itu Anda bisa tahu apa yang ingin Anda lakukan. Kemudian juga tentang pengetahuan dan kesadarannya. Lalu tentang defensif. Kemudian ini mengulang yang tadi sudah saya sampaikan, fungsi debunking, yaitu fungsi untuk memberi penjelasan apa sih yang benar. Kalau ada hoax, ada manipulasi atau ada penipuan. Nah, dengan persuasi itu Anda akan menjelaskan misalnya ada mitos atau sesuatu yang apa ya namanya common sense yang tidak masuk akal tapi Anda bisa mengetahui yang benar seperti apa. Kemudian ini studi kasus 3, ini sebagai tugas kalian akan melihat satu video, nanti linknya ada di deskripsi. Nilailah persuasi berikut. Jadi nanti ada video Anda tonton, sudah cukup persuasif atau belum. Kemudian Anda jawab mengapa, lalu berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, didiskusikan di sana. Nah, ini YouTube-nya nanti saya masukkan ke deskripsi dan juga ke situs kuliah. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.